Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Denis Irwin dari Universitas Islam Negeri Banten dengan NIM 2311200099. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara dan dari Fakultas Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur suku Gayo. Mari disimak ya teman-teman. Terima kasih. Suku Gayo adalah salah satu etnis atau suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh bagian tengah. Suku Gayo tinggal meliputi di Kabupaten Meriah dan Aceh Tengah, serta Gayo lues. Sebagian juga mendiami wilayah Aceh Timur, yaitu Kecamatan Serba, Jadi Pranon, dan Simpang Jernih. Suku Gayo yang tergolong dalam ras Proto Melayu atau Melayu tua ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke tanah Gayo sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Selanjutnya, simak pembahasan tentang 7 unsur kebudayaan suku Gayo. Semangat ya. Oke, kita mulai dari unsur pertama, yaitu sistem kepercayaan. Latar belakang suku Gayo, semua suku Gayo yang ada berasal dari satu kerajaan, yaitu Kerajaan Lingga yang berpusat di negeri Perantara yang sekarang terletak di Kecamatan Ishak, Kakagen, Aceh Tengah. Kerajaan Lingga dulu menganut sistem kepercayaan yaitu animisme. Sedangkan agama Buddha masuk pada abad ke-8, sementara Islam masuk ke dataran tinggi Gayo dibawa oleh Syekh Abdul Qadir dan para pedagang sehingga sampai di Kerajaan Lingga hingga saat ini. Agama Islam terus berkembang pesat sampai sekarang ini di dataran tinggi Gayo. Oke, kita lanjut ke unsur yang kedua ya. Unsur kedua adalah sistem mata pencarian topografi alam yang berlembah-lembah dan berbukit-bukit dengan hamparan yang luas. Lahan hijau mana bumi Gayo terkenal dengan negeri di atas awan. Dan karena banyak pertumbuhan hijau yang membentang, mayoritas bermata pencarian sebagai petani kopi, peternak palawija, home industry, dan ada juga yang menjadi nelayan. Menurut Mahmud Ibrahim, yang menonjol di dataran tinggi Gayo adalah perkebunan kopi yang sangat luas dan bagus, didukung dengan tanah yang subur, udara yang sejuk. Dataran tinggi Gayo juga dikenal dengan hasil palawijaya yang mengisi pasar semua sektor di Aceh. Rata-rata hasil palawijaya yang dihasilkan dikirim ke ibu kota provinsi untuk menunjang kebutuhan masyarakat perkotaan. Selain itu, dataran tinggi Gayo juga memiliki berbagai potensi dikembangkan. Masyarakat ini tergantung pada tempat dan kondisi seperti daerah Ishak Linggi dan Lumut di Kecamatan Ishak yang dijadikan tempat untuk berternak. Unsur ketiga adalah unsur bahasa suku Gayo. Suku Gayo menggunakan bahasa sehari-hari yang disebut dengan bahasa Gayo. Bahasa Gayo merupakan bagian dari bahasa Melayu Polinesia serta bahasa yang dikelompokkan dalam Austronesia. Belum diketahui terkait prioritasi perkembangan bahasa, namun Gayo telah ada sejak suku ini menempati daerah tersebut. Terkait dengan prioritasi perkembangan bahasa, Gayo adalah suku yang menempati daerah ini yang menggunakan bahasa Gayo sebagai bahasa suku asal yang mendiami dataran tinggi Gayo, yaitu wilayah Aceh Provinsi Tengah. Permukiman mereka terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah yang disebut Gayo Lut atau Gayo Deren. Yang kedua, Kabupaten Gayo Lues atau Gayo Belang. Yang ketiga adalah Kabupaten Aceh Timur dengan Gayo Kalul, dan Gayo unsur keempat adalah sistem kesenian. Unsur yang keempat adalah sistem kesenian atau unsur budaya yang tidak pernah lesu di kalangan masyarakat. Gayo adalah kesenian yang berbentuk seni Gayo yang dikenal antara tari saman dan seni betutur yang disebut didok. Selain itu, untuk hiburan dan rekreasi. Bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat. Di samping itu pula adalah bentuk-bentuk kesenian seperti tari bines, tari guel, tari munalu, sebuku, melangkang yang tidak pernah terlupakan dari masa ke masa karena orang Gayo kaya akan seni budaya. Unsur kelima adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Gayo dikenal dengan sistem pemerintahan kerajaan. Dinasti Lingga sebagai sistem pemerintahan kerajaan atau tradisional berupa unsur kepemimpinan yang disebut syaraf opat atau 4 unsur dalam satu ikatan terpadu
yang terdiri dari raja yang dituakan, imam yang disebut dengan imam, dan rakyat. Unsur keenam adalah sistem ajaran leluhur, terlihat dari cara berbagai keluarga besar mengambil keputusan bersama. Dengan pepatah adat konsep sistem kekerabatan suku Gayo dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga luas masyarakat. Gayo menganut sistem keluarga batih di mana rumahnya terdiri dari ayah dan ibu serta anak yang belum menikah. Jika seorang anak sudah menikah, ia akan mendirikan rumah tangganya sendiri sebagai keluarga batih yang baru menikah. Untuk sementara akan menetap pada keluarganya. Batih yang di samping ayahnya, keluarga batih adalah sistem kekerabatan masyarakat Gayo. Terdapat keluarga luas. Keluarga luas ini menempati rumah besar di samping keluarga batih. Kekerabatan Gayo terdapat kekeluargaan luas. Sebuah rumah besar yang disebut rumah umah, rumah yang terdiri dari beberapa kamar. Tiap kamar ini didiami oleh satu keluarga batih. Unsur ketujuh adalah unsur yang terakhir. Unsur yang ketujuh adalah unsur yang terakhir, sistem perkawinan. Sistem perkawinan dalam adat Gayo mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatan, karena masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan ekogami atau perkawinan antar belah. Menurut masyarakat adat Gayo, perkawinan dengan sistem edogami atau kawin satu belah menjadi larangan atau pantangan, karena sesama klan masih dianggap memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah. Dengan demikian akan memudahkan hubungan genealogis antara satu kampung dan kampung lainnya. Ada 3 macam jenis perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Gayo, yaitu kawin ango atau jelet, kawin angka, dan kawin khusus. Berikut ini adalah contoh tarian dari suku Gayo. Selamat menyaksikan. Nah, tadi adalah contoh dari tarian suku Gayo. Bagaimana menurut kalian? Apakah tarian tersebut bagus atau mungkin menarik untuk kalian pelajari? Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.